Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Ibu atas ketidaknyamanan dalam video ribut, soalnya lokasinya di depan jalan raya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Syamsuddin dengan profesi tukang las. Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Bisakah Bapak menceritakan bagaimana awal mulanya Bapak memulai usaha ini? Mula yang pertama hari kita pertama tuh hari kita pergi ke tempat orang bekerja di bidang ini, di bidang bengkel. Habis itu kita tertarik, kayaknya ini suatu usaha yang menguntungkan dan ingin terjun ke dalam usaha tersebut. Akhirnya bekerjalah kita di situ barang 1 hari 2 hari dan hari ini yakin tadi untuk bekerja di bengkel dan akhirnya bekerjalah di situ barang 1 bulan 2 bulan sampai 3 bulan dan akhirnya ingin usaha ini mengembangkan sendiri. Bagaimana rasanya kayaknya ya kita mulailah ya, dengan modal 3 juta rupiah. Kita belanja pelan-pelan ya satu produk, ada pematangan dibayar, jadi akhirnya pelan-pelan berkembang terus sampai modalnya mencapai 30 juta itu. Habis itu kita coba-coba untuk produk yang namanya Kopi Barber Shop. Ya, di situ pada waktu tahun 2004 itu kan tsunami. Di tahun itu kita mendapatkan omset yang paling banyak karena kesempatannya orang semuanya korban tsunami, usahanya hancur, bidang pangkas. Jadi itulah kita sudah memproduksi itu. Disitulah kita mendapatkan keuntungan yang lumayan, alhamdulillah ya. Itulah, habis itu dari situlah kita dapat menemukan usahanya yang sudah berjalan dengan sendirinya kayak gini. Berarti dibilang banyak sekali, tidak juga, tapi cukuplah untuk kita membiayai keluarga dan anak-anak. Bapak, keterampilan apa yang harus dimiliki jika ingin bengkel las ini sukses? Kalau ini sukses dalam bidang bengkel ini, yang pertama kita orangnya punya skill untuk berpikir dan kepala kita harus lancar di dalam perkalian. Kalau salah satu itu ada, 2 itu enggak ada, itu tak akan mungkin jalan ya itu. Yang pertama skill, keahlian. Kita melihat suatu lokasi, bisa merancangkan sesuatu itu sesuai dengan bentuk lokasi tersebut. Itu namanya skill. Tapi itu kali-kali perkalian, misalnya ini berapa batang besikah perlu. Itu perkalian itu harus sangat cepat. Yang kita nggak menanggung rugi, cuma itu yang pokok utama. Biarpun ada yang lain-lain tidak tahu itu ya, tapi itu yang utama juga. Kalau maju ya kita harus ramah tamah dan bergaul dengan banyak orang, banyak teman gitu. Kayak ibarat kata mau katakan banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki itu kalau usaha ini sangat dianjurkan.
kami terima dari konsumen ataupun pelanggan berupa kanopi, pintu pagar, ralis, balkon, dan railing tangga, ranjang tempat tidur, bed, misalnya kalau bahasa kelihatan bed, dan itu di barbershop dibakar. Dan yang lain-lain pun bisa kami kerjakan. Dan Pak, dalam menjalankan usaha ini apa saja sih tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Tantangan yang sering dihadapi kalau usaha kita ini kan kita bukan pengusaha yang besar, pengusaha yang sederhana ataupun menengah ke bawah istilahnya, bukan menengah ke atas. Kadang-kadang kalau orderannya kurang, ya kita mudah-mudahannya nggak terlalu banyak. Dan kadang-kadang kalau terlalu orderannya nggak ada sama sekali, bahkan waktu mulai lagi itu nggak ada modalnya harus kita cari tempat lagi dulu atau kita minta DP sama orang yang kasih orderan. Nah, kalau kendala itu saja, kalau masalah kendala yang lain nggak ada. Kecuali kecelakaan, kendala juga kecelakaan, bukan kendala dalam menjalankan bisnis usaha ini. Jadi pertanyaan terakhir, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada mahasiswa jika ingin mengelola kayak Bapak ini bengkel las? Pesannya untuk mahasiswa. Kalau pesan untuk mahasiswa untuk menjalankan bengkel las ini, ya silakan, otomatis harus memiliki dulu skill di dalam pembengkelan ini. Dan setelah mempunyai skill, mempunyai perkalian itu rumus perkalian itu yang cepat, jangan matematika itu kali-kali istilahnya untuk menghitung sesuatu apa saja yang dihitung cepat, jangan mengalami kerugian itu. Yang kedua, kalau seorang itu ataupun mahasiswa ingin menjalankan bisnis di bidang bisnis ini, harus sabar. Saya rasa bukan usaha ini saja yang harus sabar, semua usaha itu harus menjalani menempuhnya dengan sabar. Karena waktu kita mulai pertama kita buka usaha kan tidak lancar terus, kita seperti membalikan telapak tangan itu. Harus kita bersabar dan kita tekuni pelan-pelan. Karena dari hasil pertama kali akhirnya membuahkan hasil. Karena saya sudah beberapa usaha yang saya buka, semuanya dari hasil kesabaran. Saya pernah membuka usaha perabotan kayu, pernah membuka usaha barbershop, buka pangkas rambut. Semuanya dari hasil kesabaran. Dan saya rasakan tiga-tiganya usaha itu menghasilkan di akhirnya itu hasil dari kesabaran kita itu. Saya kira begitu saya yang saya alami, pengalaman saya. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menceritakan pengalaman Bapak selama dari Bapak mulai membuka bengkel ini sampai dengan sekarang. Ya sama-sama saya pun mengucapkan terima kasih untuk mahasiswa ya. Kalian ini penerus bangsa untuk meneruskan jejak bangsa ke depannya. Kalau misalnya dari ilmu Bapak ini bisa kalian ambil manfaatnya, kalian ambil. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Maksudnya segitulah pengalaman yang Bapak rasakan, yang Bapak alami, dan sudah Bapak jelaskan lebih dari kurang punya berbuat ini. Biarpun nggak sedikit ya. Dan untuk kalian mahasiswa ini kalau bisa ya rajin-rajinlah membuka usaha, apa yang diinginkan, yang dijadikan itu harus tekun dan sabar, jangan mudah-mudah sebelum berhasil. Itu saja.
mysterious girl.